Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh-Soleha hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kuat, ceria, dan bersemangat. Amin, Allahumma amin. Hari ini berjumpa lagi bersama Bunda Nur di sini untuk sama-sama belajar karakter. Pada pembelajaran karakter hari ini kita masih akan membahas di pilar 8, yaitu baik dan rendah hati. Namun sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bunda akan pimpin doanya dari sini ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Di pilar ini kita akan belajar tentang sikap seseorang yang baik hati melalui sebuah dongeng yang berjudul Cermin Ajaib. Mari kita dengarkan dengan seksama sebuah dongeng yang berjudul Cermin Ajaib. Semi, jangan memberengut begitu, ujar ibu. Kau jadi kelihatan jelek sekali. Semi mendongakkan wajahnya. Kata ibunya, ia berwajah jelek sekali. Dahinya berkerut-kerut seperti kakek-kakek dan mulutnya cemberut. Mengapa sih kau selalu memberengut? Tanya ibu. Seharusnya kau bergembira dan sabar, tidak muram dan pemarah seperti itu. Ibu tak tahu bagaimana jadinya kalau sudah dewasa nanti. Ya, seperti orang lain, sahut Semi marah. Tak mungkin, ibu berkata. Wajah seseorang itu terbentuk pada saat ia masih kecil. Kalau sekarang saja kau sudah begitu, pasti kelak kau jadi orang yang berwajah jelek dan pemarah. Karena itu, bergembiralah. Bergembiralah, Semi. Tersenyumlah sedikit dan bersikaplah yang manis dan menyenangkan. Jangan selalu memberengut dan marah-marah. Semi tak percaya bahwa wajah seseorang terbentuk pada masa kanak-kanak. Ibu mengada-ngada, pikirnya. Padahal yang dikatakan ibu Semi itu memang benar. Pada suatu hari, Semi bertemu dengan kakek mata biru. Matanya berwarna biru jernih seperti langit. Wajahnya kemerah-merahan dan selalu tersenyum. Semua orang menyukai kakek mata biru. Begitu pula Semi. Ia menyukai kakek mata biru karena lelaki tua itu selalu riang gembira. Halo, halo, sapa kakek mata biru sambil berhenti di dekat Semi. Kau masih saja suka memberengut dan cemberut. Alangkah sayangnya wajahmu akan jadi buruk jika kau tua nanti. Ibuku mengatakan begitu juga, ucap Semi. Katanya wajah seseorang terbentuk ketika ia masih kecil. Tapi itu kan tidak benar, kakek mata biru. Tentu saja benar, sahut kakek mata biru. Ikutlah ke rumahku sebentar, Semi. Aku punya cermin ajaib. Pada cermin itu, kau bisa melihat bahwa yang dikatakan ibumu memang benar. Wajah seseorang terbentuk pada masa kanak-kanak. Cermin ajaib? Menarik sekali kedengarannya. Semi berjalan di samping kakek mata biru dengan hati berdebar-debar. Kakek mata biru mengajak Semi masuk ke dalam rumahnya yang mungil, tetapi rapi dan bersih. Sesampai di dalam, kakek mata biru menunjuk pada dinding yang berwarna gelap. Sebuah cermin bulat berbingkai perak nampak berkilau-kilauan di sana. Nah, pandanglah dirimu dalam cermin itu sambil mendengarkan kata-kataku, ujar kakek mata biru. Ayo, kau akan menyaksikan sesuatu yang aneh.
Maka Semi berjalan mendekati cermin itu dan berdiri di depannya. Mula-mula tak nampak sesuatu olehnya, sebab ada semacam kabut yang bergerak-gerak menutupi permukaan cermin itu. Tetapi kemudian kabut itu menghilang dan Semi pun melihat pantulan wajahnya di sana. "Lihatlah wajahmu," kata kakek mata biru. "Sebenarnya wajahmu bisa nampak sangat manis, sebab kau mempunyai sepasang mata yang bagus bentuknya dan berwarna coklat. Bentuk bibirmu indah, hidungmu mancung, dan rambutmu bergelombang." Yang dikatakan kakek mata biru memang benar. Semi bisa kelihatan sangat manis dan tampan bila tidak memberengut dan cemberut. Semi masih terus memperhatikan wajahnya, sementara kakek mata biru terus berbicara dengan perlahan-lahan dan dengan nada sedikit sedih. "Tapi lihatlah kerut-kerut pada dahimu, garis-garis yang mengerikan di antara kedua matamu, dan bibirmu yang cemberut. Lihatlah betapa suram mata coklatmu yang seharusnya berseri-seri. Perhatikanlah baik-baik." Kabut putih datang menutupi permukaan cermin lagi, hingga beberapa saat lamanya Semi tak bisa melihat apa-apa. Lalu kabut itu hilang. Betapa kagetnya Semi sebab nampak olehnya pada cermin itu pantulan wajahnya, tetapi ia kelihatan sudah lebih tua. "Nah," tambah kakek mata biru, "ini gambaran wajahnya 10 tahun lagi. Ia sudah jadi seorang pemuda, tetapi kelihatannya sama sekali bukan pemuda yang menyenangkan, bukan?" "Benar, ia kelihatan garang dan sama sekali tidak ramah." Semi tak suka melihatnya. "Nampakkah olehmu garis-garis di dahi itu?" tanya kakek mata biru. "Jadi lebih mengerikan daripada dulu, bukan?" Garis-garis itu membuatnya kelihatan tua. "Lalu bagaimana mulutnya? Jelek sekali, bukan? Mana ada orang yang mau berteman dengan pemuda seperti itu?" "Tak mungkin ada yang mau," ujar Semi. "Aku tak suka melihat wajahnya. Itu bukan aku, kan?" Kakek mata biru tidak menjawab. Sekali lagi kabut datang menutupi cermin. Semi memasang mata. "Apa yang akan nampak setelah ini?" Kabut hilang dan pada cermin itu nampak sebuah wajah. Kali ini wajah orang dewasa. Betapa benci Semi melihatnya. Wajah lelaki itu keras dan jelek. Dahinya berkerut-kerut. "Lihatlah kerutan-kerutan di dahinya dan garis-garis di antara kedua matanya. Garis-garis semacam itu biasanya nampak bila kita memberengut," kakek mata biru berkata. "Wajah lelaki itu sangat buruk, bukan? Dan lihatlah mulutnya. Lihat pula garis yang seperti menghubungkan sisi-sisi hidung dan dagunya. Ia jadi nampak garang dan tua. Lelaki itu pasti tidak menyenangkan. Bagaimana pendapatmu?" "Oh, aku tak mau melihat cerminmu lagi," ucap Semi ketakutan. Sebab wajah lelaki dalam cermin tadi sangat mirip dengan wajahnya. Wajah itu hilang tertutup kabut, tetapi kabut itu segera menghilang dan nampak di sana wajah seorang kakek yang sangat jelek, garang, dan sama sekali tidak nampak bahagia. "Nah," lanjut kakek mata biru, "betapa tidak menyenangkan dan mengerikan wajah orang tua itu. Ia tak punya kawan yang menyayanginya dan tak seorang pun disayanginya. Seekor anjing pun tidak. Kasihan ya?" "Ya," sahut Semi pelan. "Aku tak mau jadi orang seperti dia. Cerminmu membuatku merasa takut." "Oh, kakek mata biru, orang-orang di cermin tadi bukan aku, kan?" "Kelihatannya iya," jawab kakek mata biru. Suaranya sedih. "Orang bisa membentuk wajahnya sendiri. Begitu pula hidup kita.
Bahagia atau tidak, itu tergantung pada kita sendiri. Bukankah garis-garis dan kerutan-kerutan pada dahi orang-orang tadi persis seperti garis-garis dan kerutan-kerutan yang ada pada dahimu sekarang? Garis-garis dan kerutan-kerutan itu akan terbawa hingga kau dewasa nanti. Sayang sekali, Semi, kalau saja kau mau, kau bisa menjadi anak yang manis. Semi menyelinap keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia sangat marah dan ketakutan. Ia tak mau jadi orang seperti orang-orang yang dilihatnya di dalam cermin tadi. Tapi, apa yang harus diperbuatnya agar tidak begitu? Semi memandang wajahnya pada cerminnya sendiri di rumah. Akan kucoba tersenyum, siapa tahu wajahku jadi lain, pikirnya. Maka ia pun tersenyum. Astaga, betapa manisnya wajah anak laki-laki yang dilihatnya di cermin. Matanya kelihatan bersinar-sinar dan kerutan-kerutan di dahinya hilang. Orang pasti senang berteman denganku, pikir Semi. Mulai sekarang aku takkan memberengut dan cemberut lagi. Jadi wajahku takkan buruk kelak. Aku tak mau kelihatan buruk dan garang seperti orang-orang di cermin tadi. Sejak saat itu, Semi tak pernah lagi memberengut. Ia sering tersenyum dan tertawa, bukannya cemberut dan mengomel. Ia ramah dan sebentar saja temannya jadi banyak. Tahukah kalian bahwa wajah kalian itu sebenarnya kalian bentuk sendiri? Kita bisa memilih sendiri. Pergilah bercermin dan pilih sendiri apakah kau ingin menjadi orang yang ramah dan menyenangkan atau menjadi orang yang garang dan memberengut. Nah, dari kisah atau dongeng cermin ajaib tadi, silahkan Ananda Soleh-Soleha menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, mengapa wajah yang dilihat oleh Semi pada cermin adalah wajah yang galak dan menyeramkan? Nomor 2, bagaimana wajah kita saat dewasa nanti jika sering cemberut saat ini? Nomor 3, bagaimana seharusnya sikap kita saat ini jika ingin wajah di saat dewasa nanti tidak galak dan tidak menyeramkan? Dan yang keempat, berikan kesimpulan bahwa ekspresi wajah kita saat ini akan menentukan bagaimana wajah kita saat dewasa nanti. Silahkan kalian kirimkan jawabannya melalui voice note atau video. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kisah atau dongeng tadi bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa bersikap atau berbuat baik pada siapa saja dan di mana saja. Dan juga dapat membuat kita mengambil hikmah kebaikan yang terkandung di dalam kisah tadi. Baik, sekian dari Bunda. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin selalu mencuci tangan, gunakan selalu masker, dan jaga jarak jika harus terpaksa berinteraksi dengan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.